teman-teman semua, kembali lagi di podcast kita Saibol. Gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Soalnya beberapa hari ini cuacanya tuh lagi gak baik banget. Polusi itu kayak tinggi banget. Terus habis itu kalian harus banyakin minum vitamin. Soalnya untuk menjaga kesehatan kalian. Oke, sebelumnya buat kalian belum kenal sama aku, kenalin aku Jong Siuling atau kalian bisa panggil aku Angel. Aku pernah muncul di episode sebelumnya yaitu bertema organisasi. Nah, kalian jangan lupa untuk cek dan nonton video podcast kita yang lainnya ya. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Pingwise. Halo semuanya, kami dari Pingwise. Wah, Cici hari ini outfitnya keren banget loh. Jadi malu deh. Oke. Kenalin diri dulu yuk sama teman-teman Saibol kita, mulai dari yang di sana. Halo semuanya, nama aku Vini Valeria. Halo semuanya, nama aku Patricia Beatrice. Halo semuanya, nama aku Cecilia Ivanka. Halo semuanya, nama aku Rensi Putri Halim. Halo semuanya, aku Oktaviani. Wah, namanya cakep banget. Iya dong, orangnya juga. Kalian itu dari jurusan apa sih? Akuntansi. Akuntansi. Akuntansi nih bos, enggak Tapi masih tetap bisa ngedance gitu ya, keren. Walaupun tugas kita banyak, kasus kita menumpuk, tapi kita masih tetap latihan. Mantap. Kumpul berlimaan di sini dengan outfit yang sama. Kalian itu apa sih? Pingwise itu apa sih? Gitu. Kita ini artis Korea. Kalian itu terbentuknya itu dari awalnya gimana sih? Ceritanya gimana sih gitu? Ya Mau siapa yang deh? ceritain? Ya. Ketuanya siapa sih di sini ketuanya? Nggak Nggak ada ada sih. Oh, berarti semuanya setara ya lah ya. Jadi pertama tuh anak tuh tiba-tiba ke gue ke saya ke aku Iya, ke iya, Kiki, iya, iya. ke Kiki. Jadi malu. Nah, itu tuh pas mau class meet tahun 2020 gitu. Terus habis itu karena gue tahu Cecil juga suka dance, jadi langsung kayak, "Sil, ayo Sil kita ikut isiin acara apa namanya? Class meeting. Terus habis itu ternyata banyak yang minat, banyak yang mau. Akhirnya Terbentuklah. Awalnya itu namanya apa? Emang Nggak langsung ada. Pingwise gitu? Enggak sih. enggak. Gak ada nama, awalnya Oh, gak ada ada nama. nama. Nah, No terus name, dia no dia name. tiba-tiba nulis di papan tulis kayak Pingwise. Ih, bagus juga Bagus tuh juga. Tris. Iya. Langsung deh. Pas lagi latihan itu. Tahu nggak Menyusul sih? aja kita kayak sampai sekarang jamet. namanya Itu Pingwise. kayak jamet, gue gak nyangka lu pada memilih itu. Ya kan karena idenya tuh dari seorang jamet. Ini Lisa Jamet nih versi Tangerang. Kayak karena udah nggak ada nama, udah mau tampil cepet-cepet dia kayak udah gas lepet. Abis itu kalian ini berarti mulai dance-nya itu di kelas 10. Iya. Kelas mid kelas 10. Class meet. Semester? Oh, berarti 2. Udah mau naik kelas 11 ya? Oh. Iya. Terus mulai dari situ kalian berkembang, mulai ikut-ikut event gitu. Iya. Kalau untuk ikut event luar belum. Oh, event luar belum? Iya. Ya, Masih maksudnya kayak event sekolah aja di dalam. apa aja Baru sih, eventnya? baru kan kemarin kita udah ikut sekali. Oh iya, yang di ini loh, yang di Chandra Wijaya. 2 kali. Iya. Sama LKS? Iya, Dua tuh. Bel istirahat, terus habis itu ada pengumuman di speaker gitu. itu sangat effort gue baru selesai sakit kepala. Ya, Tiba-tiba disuruh tampil. Untung gue gak bisa. Pas di Chandra Wijaya juga kan? Iya. Si Cecil sama Yuen sampai cari-cari obat. Iya. Ngegerus pakai HP. Siapa sih? Bilang kalau semuanya ini kan sama rata kan. Terus habis itu cuman beda bagiannya doang. Coba dong sebutin, aku kepo ini bagian apa gitu. Ayo, Kita ini bagian outfit yang kalau misalkan ada event baru dan lagu baru itu kita cari-cari baru, referensi baru sampai pusing-pusing. Kita cari link Shopee-nya yang bagus. Dan yang low budget. sekarang nggak mau kalah. Koreografi, bro. Ya, aku sih tim bendahara ya, megang duit. ya, Tanpa dia kalian nggak bisa beli apa-apa. Iya. tapi tanpa aku dan Boten ya Ten. Nggak bisa ada lagu, nggak bisa gerak. Tanpa kita bisa pergi. Ya, kita harus melengkapi. Kalau kata Ibu Dinda kita itu satu
keluarga. Satu keluarga cemara. Iya. Nah, ngomongin satu tim gitu ya, aku bingung deh, itu tuh gimana sih caranya biar kalian tuh bisa bersosialisasi dengan baik antara satu sama lainnya gitu? Kadang kalanya kita kayak agak ada negatifnya juga sih dikit. Kayak ada selisih-selisihnya Ya, gitu tapi loh. dikit aja, jangan banyak-banyak gitu. Ya kan kita bakal ada evaluasi kayak dari bagian outfit nih gimana, jangan gini-gini aja, nah bagian koreo gitu-gitu, pokoknya bendahara jangan ada gitu lah. Selisihnya ya kayak kalau misalnya kita kan ada evaluasi, jadi kayak misalnya nggak tentu sih evaluasi itu kapan, tapi kita kayak selalu misalnya ada satu member yang apa kayak punya unek-unek ya. ataupun hal-hal yang pengen diucapkan, Ganjel. ya Keluarin kita semua di situ. nah kita nanti langsung adain evaluasi, kayak ngobrol, kayak ngasih pendapat TikTok lah ya. Ya. masuknya ke situ juga. Kayak- Terus kalau misalnya lagi ada member yang bad mood atau gimana, kita awalnya coba mahamin, kayak misalnya dia lagi nggak mood atau karena lagi lapar lah, atau nggak mood karena lagi capek, ya kita diemin dia dulu biar dia kayak ada ruang buat dia sendiri gitu ya kan. betul sekali. Nah jadi kayak gitu-gitu sih, kurang lebih itu sama saling memahamin. Itu saling memahami satu sama lain itu penting banget. penting banget. Benar. Karena kalau misalnya ada ibaratnya kalau miskom sedikit saja itu bisa Membuat apinya tuh lebih besar gitu. Nah, Dari iya. api yang cuman kayak kepercik dikit doang gitu bisa ya kan. jadi luar. Wah. Ya begitu sih cara kita menjaga keharmonisan grup ini. Tapi nggak pernah kan kayak ngebawa masalah pribadi ke dalam grup gitu. Oh, sejauh ini sih Sejauh enggak. ini tidak. Mungkin Tapi kalau karena misalkan- kita satu kelas juga kayak Jadi kita udah tahu juga sama satu lain, temen gitu satu ya. lingkungan. Oh iya, satu Iya. lingkungan. Jadi Jadi kan kalau kita udah tahu misalkan ada masalah pribadi ya Pribadi kita ya beda beda iya. tempat buat ceritanya gitu. Coba, udah berapa banyak sih kira-kira koreografi yang udah kalian tampilin? Ingat gak? Koreografi Awal atau lagu. Lagu, Ya, iya lagu. lagu, dance, koreografi. Iya. What is love, dudung. Coba sebutin yang paling pertama. Twice. What Dari is Twice, love? dari Twice Ayo dulu. Twice dulu nih. What is love? UA. Ah, Terus Titi. 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 Yes or yes. Yes or yes. Yes. What is love udah ya? Udah. Dah. Ya maaf. Terus apa ya? lupa lagi. Banyak deh. Pokoknya lebih dari 5 lah ya. Ya, Ya. Kalau dari Blackpink, ada Dududu. tadi udah masuk belum? belum. Belum ya? Dududu. Kita juga ada event baru loh nanti. Apaan Apa tuh? tuh? Apaan tuh? Boleh ditunggu aja deh ya, jangan disebutin nanti bocor. Dari Apa Blackpink, lagi nih? tadi berapa? Dari Blackpink. Dududu, I Kill like This that. Love. I like that. Kill This This Love. Love. Pink Venom. Ada gak beberapa dance atau lagu yang menurut kalian tuh kayak susah banget dibawainnya? Kalau saya tuh dari Yes or Yes. Itu tuh ribet. Yes or ribet banget gitu gini-gini. Ribet. Males. Kalau berarti sampai susah. Aku sih no. Berarti udah Soalnya profesional banget. Aku ini Lisa Blackpink coy. Geli. Kalau Nancy. Yes or yes. Ya sores juga. Iya. Berarti nih udah ada 2 nih. Emang susah banget. Gerakannya kayak belibet gitu. Iya ribet. Ya udah. Ya lagu baru sih, udah bocor kan Miso. Kenapa tuh susah? Apaan cuma begini-begini doang? Mikirin deh bos, tetap aja hal yang udah kalian laluin bisa sampai sekarang. Jadi label Kayak entah ada keluh kesah kayak aduh gue capek banget nih, gue males ngedance. Tapi kalau misalkan pas latihan pasti mungkin ada kayak udah Rasa capek lah, malas, udah iya, yuk pulang malas gitu. capek gitu. Tapi kalau misalkan buat kayak Berhenti berhenti, dance. maksudnya mau fokusin ke satu bidang doang, enggak ada. Berarti ini tuh udah hobi yang sangat mendalam gitu. Udah tertanam sejak dini. Kalian tuh suka dance dari kapan sih? Dari SD yang benar-benar dance gitu ya. Kalau Iya. TK gitu kan kayak masih di nari Nari, gitu kan. iya. Kalau dance juga sebenarnya kalau dance K-pop ini baru banget sih. Baru SMK berarti? Kalau SMP kan kita juga udah pernah dance. Nah itu tuh lebih ke modern. Jadi campuran, ada tradisional gitu-gitunya. Kalau aku dari kapan ya? SD ya? Iya. Lah kok nanya dia? Kita kan partner coy. Partner. Partner. Jadi aku tuh dari SD gitu. SD banget. Kalau aku sih dulu SD juga pernah. Pas sekitar kelas 6-an gitu. Iya. Sama teman-teman SD gitu. Itu juga tampil di sekolah doang kayak cuma apa? Modern dance gitu, bukan K-pop. Ya udah. Kalau Ciokta, Kalau misalkan dance apa modern tuh kelas 6.
SD. Iya, awal mulai ikut Masuk dunianya. dunia itu, Dunia perdansan ya. ya. Aku tuh kelas 4 naik kelas 5 itu tuh ikut IMNAS. Apa tuh? Apaan? Imlek nasional. Jadi tuh ada acara Imlek Oh, tapi Imlek tingkatnya nasional. nasional. Dapat sertifikat dong? Enggak. Dapat tapi enggak dikasih. Enggak tahu. Nah, tradisional Indonesia. Nah, habis itu ikut tradisional Cina juga. Dan sampai sekarangnya ikut K-pop sama modern. Yang penting tuh satu kuncinya. Apa? Apa tuh? Enjoy. Nah, dulu aku tuh juga suka ikut-ikut kayak tari-tarian gitu juga sebenarnya. Tuh dulu tuh suka sama dance lah. Itu tuh cuman sampai SMP doang. Tapi nggak pernah kayak ikut event-event, paling event-event dalam sekolah doang. Cuman tuh makin lama tuh suka ngerasa kayak, ih, kok kalau misalnya nyoba-nyoba ngedance di depan kaca tuh kayak kaku banget. Terus habis itu kayak, kok nggak dapet sih feel-nya gitu, kayak nggak kelihatan bagus. Terus akhirnya mulai dari situ karena pikiran negatif, jadi aku berhenti. Jadi nggak pernah kayak ngelanjutin kayak, pengen coba lagi lah ngedance. Padahal tuh waktu itu pernah kepikiran kayak gitu pas ngeliat kalian ngedance. Oh ini. Jadi Aduh, kita jadi motivator motivasi. nih. Ya. Nah, tapi nih teman-teman, pesan buat kalian, kalau misalnya kalian ingin mencoba sesuatu hal, apapun itu, mau bisa nggak bisa, coba aja dulu, hasilnya itu nanti. Yang penting kalian berani untuk mencoba. Siapa nih yang suka mana-mana kalau latihan? Lu Cecil. Kenapa? Udah gitu marahnya tuh karena salah dia sendiri. Jadi kayak ini kanan ya, tapi digerakin kiri. dia bedain kanan kiri padahal dia anak basket. Kesel banget tuh gua. Dilihat-lihat nih, Cici Cecil ini multi talent ya. Basket iya, dance iya, MC Seibold juga iya. Kalau misalnya kalian teman-teman Seibold nonton episode lainnya, pasti kalian kenal sama Cici Cecil ini. Muda berkelana, tua bercerita. Gimana sih pendapat orang lain kepada kalian nih, Pingwise? Kalian pernah dengar gak sih kayak entah itu pendapat positif, entah itu pendapat negatif, kalian itu nanggapinnya kayak gimana? Waktu itu tuh pernah ngedengar kayak ada yang ngomong Pingwas mulu yang tampil gitu. Terus udah malah lagunya itu aja katanya. Terus tanggapan dari kalian gimana? Ya Udah, kenapa kalau kita terus yang tampil kamu iri? Emang kamu pikir latihan 1 hari tuh gampang? Oh tidak. Buat bikin satu lagu itu gampang. Tidak. Pikir 50 detik koreo emang gampang. Tidak. Walaupun 50 detik ya. Butuh berapa jam untuk membuat Hari-hari itu juga gak jadi. Terus kayak kita tuh kayak misalnya ada ngomong kita nih jelek atau bagus tuh kita bisa denger gitu loh. Jadi kayak kedengeran aja sama kita gitu. walaupun nggak langsung di depan mata kita Iya. gitu ya. Ada aja gitu orang baik yang nyampe. Iya. Orang Kayak- baik. Terima kasih orang baik. Terima kasih. Oke, jadi yang untuk negatif nih, kan kayak misalnya lagunya itu tuh mulu gitu kan. Nah, kita mikir nih gimana caranya buat tampil tuh lagunya nggak itu mulu. Walaupun memang lagu intinya itu, kita berusaha untuk intronya kita tambah, ya kan? Kayak kalau misalnya kayak intronya kita tambah, terus kita modif-modif, ataupun kita mix dengan lagu lain. Terus kayak kita coba gimana caranya biar walaupun H-1 atau H-jam gitu kita tetap bisa edit lagu dengan yang berubah berbeda-beda walaupun inti lagunya sama sih. Tapi setidaknya kan kita sudah berusaha gitu ya Untuk mengubah. untuk membawa walaupun cuma sedikit. gitu. Boleh FYI gak? Apaan tuh? Kita tampilin lagu itu terus bukan karena kita mau gitu. Karena kita dadakan disuruh juga. Kayaknya mau tampilin apa? Seperti yang tadi dibilang 30 Daripada nggak tahu. Kecuali ada event baru nih. Kalian untuk Pingwise ke depannya, apa cita-cita Pingwise ke depannya gitu? Kalau untuk Jawab kita Ben. sih kemungkinan kecil enggak. karena pasti Kemungkinan besar iya. Enggak. Gimana ya? Kayak buat kayak gitu sih jauh banget ya, Yes. apalagi di kalangan kita yang benar-benar kecil gitu kan. Terus low budget lah gitu kan. Kecuali sih boleh lah ya, ada semua kan kayak Kalau dilihat dari skill dance kalian kan itu kayak boleh lah. boleh lah. tapi ya kita juga nggak meninggi sih. Maksudnya kita juga memang masih standar anak remaja pada Standar umumnya. pabrik. Iya. Enggak yang kayak berkelas banget enggak. belum di bore up. Tapi itu kayak walaupun bukan visi kita tapi kayak
agak terharu sih kalau kayak ibaratnya usaha kita terbalas. Memuaskan Aku hasil. kayak usaha latihan tiap sampai sore gitu kan, terus latihan capek-capean dan di rumah baik tugas tetap harus latihan. Apalagi kan kalau lagi ada acara gitu kan, kadang suka nih adik-adik kelas yang kayak udahlah Pingwise tampil gitu-gitu kayak Kayak pada nanyain nungguin ya. Iya, soalnya tuh ya, kalau menurut dari pendapat aku nih, dari sudut pandang aku, kalau misalnya suatu iya benar, event gak ada Pingwise nih, itu tuh kayak ngerasa ya kurang acara gitu, kayak aduh gak ada tontonan yang enak dilihat gitu. Bukan kalian yang meninggi sendiri kayak sombong gue Pingwise nih gitu ya kan, enggak, kalian gak gitu emang. Cuman dari sudut pandang aku, kalian nih bisa terkenal dalam sekolah sih, bisa dibilang kayak gitu. Terus habis itu kalian dikenal baik sama orang-orang karena kalian bertalenta, terus juga ya kalian asik aja gitu kelihatannya. FYI, kita ini tidak bermaksud untuk sombong ya guys ya. Kita Ya, apa namanya? Malah kita pengennya tuh nggak kita terus yang tampil gitu. But- Pengennya tuh orang lain juga bisa tampil gitu loh. Kayak adik kelas kan kemarin kan ada juga kan sempet tuh yang nampilin katanya yang pas acara apa tuh? Perpisahan sensei. Iya iya Oh iya. iya, itu tuh bisa tuh diterusin. Betul. gitu. Jadi jangan takut sama omongan orang lain deh. Dia tanya cici-cici ini, walaupun banyak komentar-komentar negatif tapi tetap terus. Menurut kalian penting gak sih evaluasi dari omongan-omongan orang lain? Penting dong. Itu penting banget sih bener. Penting banget. Soalnya Sangat amat garis kenapa? bawahi. Kan kayak Alasannya. kalau evaluasi sendiri kan kayak untuk memperbaikan diri ya, perbaikan tim lah bahasanya. Kalau misalnya kita nggak mau dengar omongan dari orang lain, berarti kita merasa paling bener dong, ya kan? Jadi kita tuh kayak namanya kita juga nggak boleh meninggi, kita harus merendah terus, kayak menerima masukan dari orang lain, saran-saran, kayak Pingwise, gue jadi itu aja dong. Oke, kita ganti lagunya. Kayak Pingwise, Gerakannya. iya kayak gerakannya kurang kompak nih. Oke, kita kompakin lagi, gitu-gitu. Kayak gitu. Yang paling penting sih dari unek-unek kita sendiri ya. Iya. Kalau orang lain sih ya boleh didengar boleh enggak. Iya. Bodo amatan. Apalagi yang ngomonginnya Negatif. negatif. Kalau negatifnya emang bener dari kitanya yang kurang Salah, bagus, iya, salah itu ya itu nggak ya apa-apa nggak ada apa-apa, evaluasi. iya. Cuman kalau misalnya emang negatifnya karena dia mau ngejatuhin Pingwise yang sekarang tuh udah lebih baik dari yang sebelumnya atau udah paling baik banget, atau Pingwise yang sekarang itu perlu perbaikan lagi agar di masa depan lebih baik lagi. Kalau untuk garis besarnya, Pingwise udah lebih baik dari sebelumnya. Tetapi perlu lebih baik lagi. Itu pinter Kalau ngomong. kalian ngikutin gitu ya dari kita pertama kali tampil itu yang benar-benar masih kaku, belum menguasai panggung ibaratnya, sampai sekarang kayak udah main ekspresi gitu-gitu udah bagus sih menurut Iya. saya. Terus yang kayak perubahan paling besar aja, yang kayak waktu pertama kali latihan ribet banget, kayak ini di sini kayak ngulang gerakan untuk beberapa detik aja bisa bermenit-menit ya Ten. Nah, Kemarin kita berapa lagu cuma berapa hari ya? iya kayak itu perubahan terbesar sih, maksudnya kayak dobrakan dalam tim lebih kayak cepat, lebih cepat. Berarti chemistry-nya itu jadi lebih klop gitu ya. ya walaupun ya latihan masih suka nengok sana sini bikin Ya nggak marah. apa-apa, kita mah yang penting nantinya apa ya? Kan masih latihan. Masih latihan. Iya. Oh gitu. Apa sih harapan kalian buat sekolah untuk mensupport kalian? Ada Ada banget. Ada banget. Pastilah. Apa sih? Tapi sejauh ini kita selalu disupport kok sama Iya. sekolah, kayak kita selalu disuruh buat lomba, Dipanggil, buat ini dipanggil. karena emang Betul. dari sebelumnya kita masih belum sangat amat siap buat lomba gitu kan. Ya. Bukan disuruh sih, maksudnya kayak lebih didorong dan Iya, support. gitu. Dimotivasi gitu. Apalagi Ibu Retno. Terima kasih Bu Retno. Ih, gue cuma terima kasih Ibu doang. Oh ya, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah terlibat dalam kegiatannya Pingwise. Berarti intinya tuh sekolah juga sekolah Setia Bakti tuh apapun yang dilakukan sama anak-anak muridnya itu selalu disupport. Kalian semua ada gak sih kayak kalau misalnya nggak disuruh sih, diminta tolong sama sekolah untuk ngebuat eskul dance modern. Mau gak? Atau nggak niat gak untuk membuat eskul modern tersebut di sekolah ini biar adik-adik kelas kalian atau mungkin teman-teman podcast Selbold yang pengen masuk ke Setia Bakti atau enggak maksudnya udah sekolah di sekolah lain tapi pengen eskul dance modern karena tertarik melihat kalian dance terus akhirnya masuk ke eskul sekolah gitu.
Pernah gak tertarik kayak gitu? Pernah gak kepikiran kayak gitu? Sejauh ini nggak kepikiran sih. Iya. Nggak kepikiran. Apalagi kita kan udah kelas 12 ya, pasti banyak juga ujian-ujian yang harus kita lewatin Bener gitu. sih. Belum tugasnya, Tugas. kasus. Tapi kalau untuk buat tim ini aja bisa gitu. Cuman kalau untuk buat tim buat adik kelas lagi kan itu makan waktu ya Repot gitu. juga pasti. Iya, takutnya repot, gak bisa bagi waktu. Kayak kalau misal buat ngelatih ibaratnya gini nih, aku Iya. mau latih tim ini aja sulit banget gitu ya. Gimana nanti untuk melatih yang lebih banyak orang lagi, lebih banyak, terus ruangannya juga sempit, kan itu lebih susah ya ngaturnya. Iya. Jadi kayak Nggak itu bisa bagi waktu juga iya, terus itu bisa dipertimbangkan lagi. Mungkin kalau udah lulus nanti. bisa. Nah, itu Kalau ada dia. waktu luang, waktu Ah, luang. iya. itu. Kalau kita masih nganggur ya kita Ya lihat nanti saja Ya, lah iya. ya. Orang tua kalian di rumah mensupport gak buat kalian ngedance gini? Kan pastinya tuh kalau buat latihan butuh waktu. Apalagi kalian kan sekolah ya. Udah gitu pulang sekolah itu udah sore kan kalau sekolah setiap bakti itu. Terus belum lagi latihan, perlu sampai malam. Itu disupport gak sih atau kayak udahlah nggak usah dance gitu lagi. Pulang malam, udah gitu sekolahnya masuknya juga nggak yang siang-siang banget, mesti bangun pagi gitu. Pernah nggak? Itu yang saya rasain sekarang. Enggak sih, sebenarnya tuh kayak support aja. Oke. Asalkan kan biasanya kalau kita latihan tuh pulang jam 5:30 gitu kan, nggak sampai yang kayak malam gini. Karena kan ini juga lagi ada kegiatan aja gitu Iya, kan. iya. Tapi dia tuh karena mungkin saya anak satu-satunya gitu ya. Jadi kayak apalagi perempuan gitu lah. Iya. Jadi kayak mungkin takut ya, Iya. apa gimana Pokoknya gitu. dijaga lah, berarti Iya. orang tua tuh masih sayang gitu. Kayak kalau orang tua sih beda-beda sih. Iya. Mama saya gitu nggak bisa, harus emang udah ini ya pulang, mau ngapain lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, itu tandanya Iya. kasih sayang orang tua Nggak kita. apa-apa mama, I love you. Dimulai aja. Bagus ini. Cuma waktu itu sempat yang pas kelas berapa ya? 10. Oh, 11. 11 Ya, antara 10-11. Yang kata kita pulang malam itu latihan. Yang hujan-hujan. Jadi Terus jangan tuh dia sempat diomelin juga. Sempat nggak dibolehin dance lagi sebenarnya. Tapi ya udah. Tapi tetap Mau lanjut. gimana Siapa tuh? orang yang menurut kalian tuh sangat amat penting, yang sangat amat berjasa buat Pinois? 1, 2, 3. Oh, Cecil ya. Gue semuanya loh. Itu dia semua. Itu apa? Diri sendiri. Berarti dia love self. Tidak apa, dia namanya love self. Iya, benar. Kita itu harus love yourself. Lu tadi sebut apa? Semuanya. Diri sendiri. Ini sebut diri sendiri. Ini semuanya, yang itu Cecil. ini Cecil. Kalau ini Cecil, kalau ini Semuanya dong. semuanya. Oke. Ya kalau bagi saya pribadi, karena ya emang dia tuh yang benar-benar ngajarin gitu loh, yang kayak detailnya gitu, kayak prosesnya gimananya. Buatnya juga ngajarin sih, maksudnya kayak tapi dia tuh kurang jelas gitu. Kalau Cecil Deh, klarifikasi. Karena gua Debat. karena gue tuh nggak bisa ngajarin orang yang langsung kayak Cecil gitu, dia detail Iya, banget. jadi gue tuh bisanya kayak individu sendiri gitu. Jadi kalau lu harus Cecil tuh nonton itu, benar-benar gitu. yang kayak nih gini ya gini. Tangannya kanan, tangannya kiri, Bener, walaupun gini, emang gitu. kadang dia yang ngajarin tapi dia yang salah gitu. Iya. Iya, tapi emang itu bagus sih kata gue, dia benar-benar Sedetail itu buat Benar. ngajarin Ah, ya. jadi haru. Kalau ini Ya kan emang kadang tuh buat apa? Buat koreo tuh kan boten okta. Apa boten aja ya? Boten sama Cecil. klarifikasi. Nama Okta itu ada 2, Boten sama Okta. Nah, kalau buat Korea kan dia berdua yang itu. Nah, tapi kalau buat boten tuh dia yang ngasih gerakan. Nah, gerakannya itu dikasih ke Cecil, nanti Cecil yang ngejelasin ke kita. Gitu. kalau emang Berarti Cecil ada yang nggak mereka bisa, bukan nggak bisa sih, ada yang kurang paham nih iya. gitu. Terus dia nanya lagi ke Iya. si boten. Ten gimana nih Ten gerakannya, Iya. coba lu detailin gitu. Nah terus dia gerak, nah dia yang translatein ke kita. Gitu. Berarti ini bahasa Mandarin, ini Google Translate. Iya. Oke. Iya. Ada gerakan yang gampang disusahin sama dia. Dibikin susah Kan sama biar jadi arti mainstream gitu kan. Jadi dia tuh moto hidupnya dibikin apa? Dia gampang dibikin sulit. Ada yang susah, kenapa harus gampang? Tuh.
Iya, itu Okta sama Cecil itu kerjasama Iya. buat membuat Pokoknya koreografi. Cecil tuh yang membuat, saya tuh yang Menyempurnakan. Ibarat lukisan nih dikasih tetesan sedikit biar detailnya jadi bagus. Pokoknya dikasih warna lah gitu ya. Kalau tapi kadang juga kalau enggak Okta yang membuat, terus habis itu Cecil yang menyempurnakan. Ibarat kita saling gotong royong, guys. Tiga Okta. Cecil, Betis, Bini, dikit. Terus Tensi, lihat dia sendiri. Aku ngoleksi. Wah, tenang Tensi, gue juga di kelas bendahara kok. Tapi dia bendahara yang sangat amat bertanggung jawab Karena ya. kayak Pingwise tanpa Bolten gak bisa, Pingwise tanpa Bini gak bisa gitu. Pingwise tanpa Rensi juga gak bisa, Pingwise tanpa Petis juga gak bisa. Betul. Jadi mereka semua ini Saling melengkapi iya, satu sama lain. kayak misalnya di tim lagi pada bad mood, Pini bisa mencairkan suasana. Di tim aku lagi kesusahan mikir lihat video gerakan, Boten bisa bantu mencari. Terus kayak misalnya aku buat koreografi sama Boten terus agak kurang apa ya, gimana, kurang cocok, kurang pantas, Petris bisa komentar gitu. Terus kayak Rensi bisa kalau kayak membuat aku juga jadi kayak belajar detail lebih, karena kayak misalnya kalau belajar nih si Rensi nggak ngerti, terus aku kan otomatis harus ngulang lagi dong. Iya, Nah, harus jadi memahami lagi, iya memahami kayak ulang. gimana nih biar gerakannya bisa terjelaskan oleh dia. Jadi kan sama aja aku belajar kayak cara menjelaskan ke orang kan. Iya. Jadi kayak ya semua dapat pelajarannya masing-masing. Memang awalnya berenam, tapi kita harus mikir nih bagaimana caranya biar di member kita tuh nggak boleh ada yang berkurang lagi. Iya, sip. Jadi sebegitu aja. Apa sih intisari yang bisa didapat? Yang pertama adalah jangan pernah untuk takut mencoba sesuatu hal. Yang kedua, jangan pernah takut sama omongan orang lain. Jikalau kamu mendapatkan omongan negatif dari orang gitu ya. Kalau emang dari kamu evaluasi ke diri kamu kayak, oh iya nih, udah diperbaiki lagi. Tapi kalau misalnya emang itu omongan negatif yang bikin kamu down banget gitu ya kan, terus bikin kamu stres, terus bikin kamu takut, bikin kamu nggak berani mencoba, stop. Jangan dengerin lagi omongan itu dan coba lagi sampai kamu tuh bisa dan jago dalam hal itu. Nah, kalau untuk aku ke teman-teman di rumah, kita tuh gak perlu takut sama proses. Kayak proses itu gak selalu jalan lurus gitu. Jadi kayak pasti banyak batunya, pasti banyak lubangnya. Kayak coba aja dulu, ya kerikilnya. Kerikil tuh lebih sakit. Coba dulu aja, nikmatin aja prosesnya. Iya, trust the process. Sakit, kayak capek, itu tuh semua hal biasa. Nanti kalau udah dapat hasilnya kan kita yang nikmatin sendiri kan. Iya. Nah jadi kayak coba aja dulu gitu. Aku pernah ngedengar gitu kata-kata kalau misalnya jalan yang kita lewati itu kalau awalnya emang susah, berarti itu kita nggak salah jalan. Berarti hasil yang bakal kita dapet itu bakal lebih mulus di akhirnya. Soalnya aku percaya kalau misalnya apapun yang kita lakuin di masa sekarang nih, masa remaja, kayak yang sulit-sulit lah, kayak misalnya kita belajar mati-matian kayak keras banget gitu ya, tapi buat masa depan kita itu pasti bakal bagus banget. Jadi jangan pernah takut atau males-malesan atau kayak ya pokoknya insecure lah. Pokoknya kalau kalian kayak bingung, insecure kayak gini-gini, tonton pernah podcast insecure, kita di guys. Saybold, oke? Soalnya ada. Nanti Jangan cek pernah aja. insecure. Karena kita punya kekurangan dan kita punya kelebihan. Betul. Walaupun muka di bawah standar, skill boleh lah diaduk. Betul. Kita punya satu kekurangan tapi kita punya 4 kelebihan. Suatu pesan tapi menggunakan lagu dari Cici Pingwise, boleh dong? Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Males banget. Untuk teman-teman penonton semuanya, kami di sini bukan untuk meninggikan ya. Jadi gimana sih maksudnya meninggi ya? Meninggi. Cuman gitu. mengeluarkan unek-unek, Iya. terus habis itu juga memperlihatkan apa sih sisi dari anak-anak dancer gitu ya kan, terus juga memberikan motivasi untuk teman-teman Saybold semua. Nah, Betul, terus betul. ada pesan juga, terima kasih buat para teman-teman yang mau siap jadi manajer dadakan ya kan. Betul, Yuwer. Yang selalu ngebantuin kalau kita lagi kita lagi apa? Lagi make up, dadakan. Semuanya. Makasih semuanya. Sama guru-guru juga makasih banget. Ya, makasih Bapak Ibu. Pak Joko, bye-bye. Ya pokoknya makasih buat sekolah, guru-guru dan Ko Arya, tim semuanya yang udah mau terlibat dalam
apa ya, dalam lingkungan Kegiatan Teamwise gitu. Oh ya, Teamwise. kegiatannya. Jadi segitu aja podcast kita pada hari ini. Dari podcast ini kalian bisa ngelihat karakteristik orang-orang yang berbeda-beda ya guys ya. Pingwise, grup paling kece. Cuas. Oke guys, jangan lupa untuk share podcast kita, like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu di next episode. Bye bye.